Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 221102431155. Pada kesempatan yang indah kali ini, perkenalkanlah saya untuk menjelaskan mengenai pengaplikasian Fudimu pada UMKM Samarinda. Langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai yang pertama, teori konsep e-business, dan yang kedua ada konsep food sanitation, ketiga konsep halal, dan yang keempat ada implementasi proyek rekrutmen merchant. Yang akan kita bahas pertama-tama yaitu apa itu e-business, ya. Secara umum, definisi dari e-business adalah kegiatan bisnis dengan melibatkan sistem informasi yang terhubung satu dengan lain dan terkomputerisasi. Ia bisa dikatakan pula sebagai proses bisnis yang terintegrasi secara online. Dengan begitu, semua transaksi pemesanan hingga pengadaan barang dilakukan dengan memperkecil kontak secara langsung dari pihak yang terlibat. Jadi, e-business merupakan integrasi dari pembelian dan penjualan secara elektronik. Menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu Harino pada tahun 2009, e-business merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga pelayanan pelangganan dari kerjasama dengan rekan bisnis. Oke, berikutnya adalah food sanitation. Food sanitation di sini merupakan sebagai ukuran kesehatan masyarakat. Pengawasan dan inspeksi makanan berperan penting dalam upaya pencegahan penyakit bawaan makanan. Pencegahan penyakit bawaan makanan itu seperti gangguan kesehatan, kesengsaraan, dan kematian. Untuk contoh paling fatalnya ya, seiring berkembangnya zaman, saat ini banyak orang yang tidak sempat menyiapkan makanan sendiri. Hal inilah yang memerlukan perhatian khusus, sebab pemantauan dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penularan dan menghilangkan risiko kontaminasi makanan selama pemrosesan atau selama pengemasan. Dalam food sanitation ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, bahan yang digunakan, kedua, penyimpanan bahan baku, ketiga, pemasaran makanan, keempat, pengolahan makanan, kelima, penyajian makanan, keenam, penyimpanan makanan, ketujuh, personal hygiene, kedelapan, kebersihan lokasi dan bangunan, dan yang terakhir adalah kebersihan peralatan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita diharapkan mendapatkan hikmah agar kita selalu terlindungi dari pencegahan penyakit bawaan makanan sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Selanjutnya yang tidak kalah penting yang akan kita bahas adalah konsep halal. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Menurut jenis makanan dan cara memperolehnya, penting memakan makanan halal telah dimasukkan ke dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 173. Adapun syarat-syarat produk halal yaitu yang pertama adalah halal zatnya, yang kedua halal dalam memprosesnya, ketiga halal penyajiannya, dan yang keempat halal cara memperolehnya.
Selanjutnya berikut ini adalah implementasi proyek rekrutmen merchant dari kelompok saya, yaitu kelompok 6 dari kelas K Bisnis Digital. Contoh dari merchant kelompok 6 dari kelas K dari kelompok saya itu adalah ayam geprek kari rasa. Ayam geprek kari rasa ini mulai berjualan dari jam 9 hingga jam 6. Untuk merchant ayam geprek kari rasa sendiri tidak memiliki hari libur, selalu buka di hari Senin sampai dengan Minggu. Adapun alamat merchant ayam geprek kari rasa itu terdapat di Jalan MT Haryono, Gang 1, Samarinda, Kalimantan Timur. Yang akan kita bahas pada merchant kali ini adalah segmentasi konsumen dan value proposition-nya. Jadi, yang pertama segmentasi konsumennya. Segmentasi konsumen dari ayam geprek kari rasa itu menargetkan segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Menu dari merchant ini sungguh populer sebab banyaknya driver yang keluar masuk untuk mengambil orderan dari pelanggan. Dan tidak hanya itu, di sini juga memiliki berbagai macam cara untuk menarik pelanggan agar laris terjual. Dan selanjutnya yaitu ada value proposition. Value proposition dari ayam geprek kari rasa ini menjadi pilihan konsumen paling laris ya, bisa dibilang paling laris sebab memiliki rasa enak dan harga terjangkau. Serta tidak melupakan kepuasan pelanggan yang meliputi respon penjual, fast serving, serta dipersilahkan memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga sifatnya bisa membangun antara pelanggan dan penjual sehingga diketahui mana yang kurang dari pelanggan bisa menjadi masukan untuk penjualnya. Dari ayam geprek kari rasa ini terdapat 2 menu andalannya, itu yang pertama paket 1 itu Indomie dan ayam geprek. Nah, di sini kita tergantung ya, kita ambil yang paket 1 atau paket 2 karena paket 1 ini tidak tersedia es teh. Sedangkan untuk paket 2 itu bisa kita pesan nasi atau Indomie dan itu sudah gratis es teh dengan harga 15.000. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah experience penggunaan Foodimu dari sisi customer. Dengan begini, dari kelompok kami menemukan kurang memuaskannya aplikasi Foodimu dikarenakan ongkos kirim makanan cukup mahal untuk setiap makanan yang dibeli. Dan harapannya untuk aplikasi Foodimu untuk memberikan beberapa voucher potongan ongkos kirim atau diskon. Kendala yang saya hadapi dalam mendaftarkan akun juga cukup menyulitkan karena memerlukan izin. Harapan pada aplikasi Foodimu adalah kendala-kendala di dalam pendaftaran akun untuk lebih dipermudah pada lain waktunya ya. Berikut ini saya lampirkan foto bagaimana kemarin saya mendapatkan kendala untuk maksudnya mendaftarkan akun. Jadi dia dengan nomor yang berbeda sudah kita lakukan, tetapi tetap juga tidak bisa masuk sehingga dibantu oleh sistem universitas dengan menggunakan laporan Google Form, tapi mungkin kedepannya akan cepat bisa diperbaiki oleh sistem universitas kami. Mohon dukungannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya experience Foodimu dari sisi driver. Pengalaman yang didapat dalam menggunakan aplikasi Foodimu Driver adalah kesusahan dalam membuat akun. Nah, syarat yang diperlukan dalam mendaftarkan diri di aplikasi cukup banyak, sangat banyak. Mungkin sangat banyak ya. Jadi
dalam pengambilan pesanan yang cukup jauh juga cukup sulit. Keinginan dalam pengembangan aplikasi Foodimo Driver ini untuk lebih memperbaiki sistem dalam pendaftaran akun pada aplikasi itu mungkin salah satu faktor utamanya. Nah, di sini saya lampirkan contoh kendala kami dari driver yang memerlukan verifikasi yang cukup lama, yaitu 1 hingga 3 hari. Nah, sekian dari saya. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan pada hari ini yaitu pentingnya setiap pedagang yang menggunakan aplikasi untuk memiliki logo halal dan logo kebersihan makanan. Setiap pedagang disurvei terlebih dahulu agar dapat diloloskan mengenai kehalalan dan kebersihan makanan yang dijual. Pentingnya logo halal dapat membantu umat muslim memilih makanan yang sesuai dengan makanan yang dia boleh makan. Adapun pentingnya logo kebersihan makanan membantu para pelanggan dapat menilai makanan yang dibeli bersih atau tidak. Sedangkan untuk sarannya, aplikasi Foodimo memerlukan perkembangan lagi, terutama dalam cara pembuatan akun dan pemasangan perangkat untuk semua pengguna iOS maupun Android. Perlunya perkembangan terbaru agar lebih mempermudahkan cara mendaftar akun. Selain itu, perlunya promosi mengenai aplikasi Foodimo agar banyak dikenal dan digunakan. Sekian dari saya. Billahi taufik fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.